Saulus ni lanang muda yang nyago jubah wong-wong yang bunuh Stefanus. Dia tak percaya sama Yesus. Karena itulah, dia nganiaya pengikut Yesus. Dia nangkepi lanang juga betino dari rumah ke rumah di Yerusalem. Terus dimasukkannya ke jero penjara. Imam besar ngijini Saulus pergi ke kota Damsyik untuk nangkep wong Kristen di sana, terus gawak dia wong balik ke Yerusalem. Pas Saulus lagi dalam perjalanan ke Damsyik, ada cahaya terang dari langit bersinar di sekelilingnya. Terus dia nyampak ke tanah. Saulus dengar ada wong ngomong cak ni. Saulus, Saulus, ngapa kau nganiaya aku? Uji Saulus. Siapa kau, Tuan? Uji wong tu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pas Saulus tegak, dia sadar aman dia lah buta. Laju kawan-kawannya nuntun dia masuk ke Damsyik. Saulus dak makan juga dak minum selama 3 hari. Di Damsyik, ada sikok murid Yesus bernama Ananias. Tuan ngomong sama dia. Pergilah ke rumah tempat Saulus nginep. Taruhlah tangan kau di pucuk palaknya, supaya dia pacak nyingok lagi. Tapi uji Ananias. Tuan, akulah denger cak mana Saulus ni nganiaya wong percaya. Uji Tuan. Pergilah, akulah milih dia untuk nyatoke nama aku ke wong-wong Israel sama suku-suku lainnya juga. Dia bakal banyak menderita demi aku. Laju Ananias pergi ke Saulus. Narok tangannya ke dia sambil ngomong cak ini. Tuan Yesus, dia nampak ke dirinya pas dalam perjalanan kau ke sini. Ngongkon aku datangi kau, supaya kau pacak jingok lagi, terus dipenuhi Roh Suci. Saulus langsung pacak jingok lagi. Terus Ananias baptis dia. Habis itu Saulus makan, terus kekuatannya balik. Langsung bae Saulus mulai berkhotbah ke wong-wong Israel di Damsyik. Ujinya, Yesus ialah anaknya Allah. wong-wong Israel takjub karena wong yang lah nyoba ngancuri pengikut-pengikut Yesus sekarang malah percaya sama Yesus. Saulus berdebat dengan wong-wong Israel, bukti ke aman Yesus ialah Almasih. Pas lah beberapa hari, wong Israel berencana nak bunuh Saulus. Siang malam dia wong ni ngawasi gerbang-gerbang kota tu untuk bunuh Saulus. Tapi Saulus dengar rencana tu. Laju kawan-kawannya nolong dia ngelari ke diri. Pas hari lah dalu, dia wong nurun ke Saulus dari pojok dinding kota make bakul. Pas Saulus ngelari ke diri dari Damsyik, dia ngelanjut ke berkhotbah pasal Yesus. Saulus pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan rasul-rasul. Tapi dia wong takut. Laju sikok wong percaya yang bernama Barnabas gawak Saulus ke rasul-rasul. Dia nyelas ke cak mana Saulus lah berkhotbah dengan berani di Damsyik. Habis tu, rasul-rasul nerima Saulus. Beberapa wong percaya yang lari ke diri dari Yerusalem pergi jauh ke kota Antioquia terus berita ke pasal Yesus. Sebagian besar wong di Antioquia bukan wong Israel, tapi banyak nian dari dia wong yang percaya sama Yesus untuk pertama kalinya. Barnabas sama Saulus ke sana nak ngajar wong-wong tu lebih dalam pasal Yesus, juga nak nguat ke gereja yang ada di situ. Di Antioquia inilah untuk pertama kalinya wong yang percaya sama Yesus disebut wong Kristen. Kapan hari, pas pengikut-pengikut Yesus di Antioquia lagi berpuasa juga berdoa, Roh Suci ngomong ke dia wong cak ini. Pisahkanlah Barnabas sama Saulus untuk aku, supaya dia wong pacak gawe ke apa yang lah aku kongkon ke dia wong. Laju dia wong ngirim Barnabas sama Saulus pergi berita ke kabar baik pasal Yesus di banyak tempat lainnya.
Barnabas sama Saulus ngajar wong-wong dari banyak suku. Laju banyak wong percaya sama Yesus.